Baik, sekarang kami akan melanjutkan materi kami, sampling acak berlapis bagian ketiga. Submateri berikutnya yaitu cara memperkirakan proporsi sebenarnya. Jadi misalnya suatu populasi dengan N elemen dibagi menjadi K-stratum sedemikian rupa, sehingga setiap stratum homogen atau relatif homogen, dengan N kapital I sama dengan banyaknya stratum ke I, N kecil I sama dengan banyaknya elemen sampel acak ke I, PI sama dengan proporsi sebenarnya stratum ke I, dan P to PI sama dengan perkiraan proporsi stratum ke I. Maka perkiraan proporsi stratum sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari NI per N dikali dengan perkiraan proporsi. Sama dengan 1 per N dikali N1 dikali N1 kali P to PI1 tambah N2 kali P to P2 dan seterusnya sampai NK kali P to PK. Sedangkan untuk standar deviasi perkiraan proporsi itu dengan rumus P to PI kali Q to PI per NI kurang 1 dikali populasi I kurang sampel ke I dibagi dengan populasi ke I. Kemudian perkiraan varians S kuadrat dari P to P ST sama dengan 1 per N kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai K dari NI kuadrat dikali populasi ke I kurang sampel ke I per populasi ke I dikali P to PI dikali Q to P per NI kurang 1. Di mana B sama dengan batas kesalahan sampling dengan tingkat keyakinan 95%, maka B dapat dihitung dengan rumus Z alfa per 2 dikali, maaf ada salah pengetikan, itu seharusnya Z alfa per 2 kali akar S kuadrat P to P ST. Sama dengan 2 dikali akar dari 1 per N kuadrat kali sigma I sama dengan 1 sampai K NI kuadrat kali populasi ke I kurang sampel ke I per populasi I dikali PI topi kali QI kali Q topi per NI kurang 1. Kemudian perkiraan interval untuk P, P lebih besar sama dengan P to P ST kurang Z alfa per 2 dikali S dari P to P lebih kecil dari P to P ST tambah Z alfa per 2 kali S kuadrat P to P ST. Maka batas bawahnya P to P ST dikurang 2 S P to P ST, lalu batas atasnya P to P ST ditambah dengan 2 kali P to P ST. Kita masuk ke contoh soal. Seorang peneliti pasar ingin mengetahui proporsi para ibu rumah tangga yang menyenangi sejenis barang konsumsi X. Untuk ibu rumah tangga dikelompokkan menjadi 3 stratum, yaitu stratum pertama mereka yang tinggal di daerah yang banyak pabrik, stratum kedua mereka yang tinggal di daerah pertokoan, dan stratum ketiga mereka yang tinggal di pinggiran kota. Data hasil penelitian sebagai berikut, di mana populasi pertama yaitu 152, 155, populasi kedua yaitu 62, dan populasi ketiga yaitu 93. Kemudian untuk NI, N1-nya sama dengan NI-nya 20, lalu sampel keduanya 8, dan sampel ketiganya 12. N kecil I sama dengan banyaknya sampel ibu rumah tangga stratum ke I. Untuk AI yaitu banyak sampel ibu rumah tangga stratum ke I yang menyukai barang konsumsi X, A1-nya 16, A2-nya sama dengan 2, dan A3-nya sama dengan 6. Berdasarkan data di atas, buat perkiraan interval proporsi ibu rumah tangga yang menyukai barang konsumsi X dengan tingkat keyakinan 95%. Penyelesaiannya, kita akan mencari estimasi proporsinya dengan rumus A per N, diperoleh P to P1 sama dengan 0,80, P to P2 sama dengan 0,25, dan P to P3 sama dengan 0,50. Maka untuk P to P stratumnya sama dengan 1 per 310 dikali 155 dikali 0,80 tambah 62 kali 0,25 tambah 93 kali 0,50 hasilnya 0,60. Untuk varians estimasi proporsi pertama, kita menggunakan rumus N1 kurang populasi pertama kurang sampel pertama per populasi pertama dikali P to P1 dikali Q to P1 per N1 kurang 1, hasilnya 0,07, 0,007.
dengan rumus yang sama diperoleh varians untuk estimasi proporsi kedua yaitu 0,024 dan varians estimasi proporsi ketiga yaitu 0,020. Maka S kuadrat P topi ST sama dengan 1 per N kuadrat dikali I sama dengan 1 sampai 3 dari NI kuadrat kali S P topi kuadrat I. Hasilnya yaitu 0,045. Perkiraan interval proporsi ibu rumah tangga yang menyukai barang konsumsi X dengan tingkat kepercayaan 95% adalah sebagai berikut. Kita mencari batas kesalahannya yaitu 2 kali standar deviasi sama dengan 2 kali akar dari varians yaitu 0,045 didapat 2 kali 0,0671 sama dengan 0,1342. Maka batas bawahnya yaitu uh, perkiraan proporsi dikurang 0,3142 sama dengan 0,4568, lalu batas atasnya yaitu perkiraan proporsi ditambah 0,1342 sama dengan 0,7342. Jadi kesimpulannya dengan tingkat kepercayaan 95%, proporsi ibu rumah tangga yang menyukai barang konsumsi X antara 46,58% sampai dengan 73,42%. Kesalahan sampling sangat besar, yaitu 0,1342 atau 13,42%. Untuk memperkecilnya harus memperbesar setiap stratum. Baik, selanjutnya yaitu menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan pokok. Seperti halnya memperkirakan I dan per IP, maka kita memperkirakan P dengan P topi SP. Rumus untuk menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi sama dengan hanya tinggal mengganti sigma kuadrat satu dengan PI kali QI. Lalu untuk menentukan besarnya sampel ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama tingkat variasi populasi yang dinyatakan dalam varian. Yang kedua, tingkat keyakinan untuk menentukan zat kedua. Yang ketiga, besarnya keterangan sampel yang akan ditolerir. Dengan rumus N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N kuadrat dikali PI dikali QI per WI per N kuadrat dikali D ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N, di mana PI dikali QI. Lalu di mana WI itu sama dengan proporsi sampel dari stratum I dengan D sama dengan D kuadrat per 4. Lalu rumus untuk mengalokasikan N ke setiap stratum dengan varian P topi ST yang tetap dan jumlah biaya yang minimum sama dengan sebelumnya, hanya tinggal mengganti I dengan akar dari PI kali QI. Dengan rumus seperti teman-teman lihat pada slide, lalu di mana untuk NI-nya itu sama dengan banyaknya elemen stratum PI, lalu PI merupakan proporsi karakteristik tertentu untuk stratum PI, lalu CI biaya per observasi stratum PI. Lalu kita masuk pada contoh soal. Dengan menggunakan sebagian data dari sampel materi, cara menentukan proporsi sebenarnya, hitung besarnya sampel secara keseluruhan dan bagi setiap satu untuk membuat perkiraan proporsi berumah tangga menyukai barang konsumsi. Kalau batas atas kalau batas kesalahan sampelnya itu sebesar 0,10. Lalu diketahui di sini untuk populasi pertamanya sama dengan 155, untuk populasi keduanya sama dengan 62, dan populasi ketiganya sama dengan 93. Dengan P1, P2, P3-nya diganti dengan nilai hasil seperti sebelumnya, menjadi P1 sama dengan 0,80, P2-nya sama dengan 0,25, dan P3-nya sama dengan 0,5. Dan untuk P1 sama dengan P2 sama dengan 9 untuk satuan mata uang, dan P3-nya sama dengan 11 untuk satuan mata uang. Dengan tingkat kepercayaan 95%, pemecahan PI digunakan sebagai pengganti PI yang tidak diketahui. Baik, selanjutnya kita berdasarkan yang sudah jelaskan Sarkia, kita menghitung nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai 3 populasi KI dikali dengan akar dari P topi I dikali Q topi I dibagi dengan CI. Untuk pencabarannya bisa kita lihat pada slide. Setelah itu kita masukkan substitusi kembali nilai-nilai populasi KI, P topi
P2PI, K2PI, dan nilai CI, sehingga kita peroleh nilainya yaitu 11.241. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai masing-masing sampel, ya, nilai masing-masing sampel. Nah, untuk rumusnya tertera pada slide, bisa kita lihat sama-sama, yaitu nilai N1 itu sama dengan populasi K1 dikali dengan dikali dengan akar dari P2P1 dikali K2P1 dibagi CI dibagi dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 3 populasi KI dikali akar P1 dikali Q1 dibagi CI. Nah, sehingga kita tinggal substitusikan sehingga kita memperoleh nilai N1 atau nilai sampel yang pertama yaitu 0,50 N. Menggunakan cara yang sama sehingga kita memperoleh nilai N2 yaitu 0,22 N dan nilai N3 yaitu 0,28 N. Sehingga kita peroleh W1 itu sama dengan 0,50, W2 sama dengan 0,22 dan W3 sama dengan 0,28. Nah, setelah kita memperoleh nilai W ini, kita menghitung sigma dari I sama dengan 1 sampai 3, populasi KI dikuadratkan dikali P2PI dikali K2PI dibagi WI. WI yang tadi nilainya kita sudah dapat di sebelum. Sehingga kita tinggal substitusikan dan kita peroleh hasilnya bisa kita lihat pada slide yaitu 18.868,46. Nah, setelah kita mendapat hasil itu, kita menghitung lagi nilai sigma dari I sama dengan 1 sampai 3 populasi KI dikali P2PI dikali K2PI. Nah, sehingga kita mensubstitusikan nilainya sehingga kita memperoleh hasilnya yaitu 59,675. Nah, berdasarkan soal tadi kita ketahui bersama kalau nilai B-nya atau nilai batas kesalahan samplingnya yaitu sebesar 0,10. Sehingga berdasarkan rumus yang kita sudah pelajari sebelumnya yaitu D sama dengan B kuadrat per 4 sehingga kita 0,10 dikuadratkan dibagi 4 yaitu hasilnya 0,0025 dan populasi kuadrat dikali D kita tinggal substitusikan dan kita peroleh hasilnya yaitu 240,25. Selanjutnya kita menghitung nilai dari masing-masing sampel. Nah, rumusnya sudah tertera pada slide dan sudah dijelaskan pada materi sebelumnya sehingga kita langsung saja mensubstitusikannya sehingga kita memperoleh nilai N-nya yaitu 63, nilai sampelnya yaitu 63. Nah, dari nilai sampel ini kita kali dengan nilai WI tadi yang kita sudah dapat di sebelumnya. Sehingga kita untuk sampel 1 kita kali N63 dikali nilai W1 yaitu 0,50 sehingga nilai sampel 1 yaitu 31. Dengan cara yang sama kita lakukan kita peroleh nilai sampel yang kedua yaitu 41 dan nilai sampel yang ketiga yaitu 18. Baik, selanjutnya kita masuk dalam kesalahan dalam stratifikasi dan konsekuensinya. Nah, pada sampel acak berlapis, umumnya menghasilkan perkiraan dengan kesalahan sampling yang lebih kecil. Nah, apabila dibandingkan dengan sampling acak sederhana, populasi sangat heterogen atau bervariasi dan pembentukan stratum sedemikian rupa sehingga setiap stratum homogen atau relatif homogen. Ini berarti varian dalam stratum harus sangat kecil, sedangkan varian antar stratum harus besar. Nah, kemudian dari setiap stratum dipilih sampel secara acak. Oleh karena itu, setiap stratum sudah dibuat homogen atau relatif homogen, sehingga sampel acak yang dipilih dari setiap stratum tadi akan mewakili stratum yang bersangkutan. Nah, rumus gabungan untuk memperoleh perkiraan menyeluruh berdasarkan hasil
perkiraan setiap stratum sehingga akan mewakili populasi. Nah, apabila tidak demikian halnya, maka tidak mustahil akan diperoleh suatu perkiraan dengan kesalahan sampling yang lebih besar apabila dibandingkan dengan sampling acak sederhana. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Di sini seorang pedagang besar yang menyalurkan barang-barang konsumsi selalu menjaga stoknya agar tidak mengecewakan para pelanggan. Dia ingin menambah stok kalau memang permintaan meningkat dalam jumlah besar. Kemudian dia juga melayani toko swalayan di seluruh Jakarta. Dia ingin memperkirakan rata-rata penjualan per bulan dengan melakukan penelitian terhadap sampel acak sebanyak 20 toko swalayan. Nah, sebagai populasi ada 120 swalayan dibuat 4 stratum berdasarkan lokasi toko. Nah, N1-nya itu adalah 24, N2-nya itu adalah 36, kemudian N3-nya itu adalah 30, dan N4-nya itu 30. Nah, varian dari setiap stratum itu tak diketahui, akan tetapi biaya observasinya sama untuk setiap stratum. Oleh karena itu, dipergunakan alokasi proporsional. Dengan diketahui N-nya itu 20, kita gunakan rumus N1 sama dengan N1 atau populasi 1 dibagi dengan populasi keseluruhannya dikali dengan sampelnya. Di sini kita peroleh nilainya itu adalah 4. Kemudian untuk sampel keduanya itu kita peroleh nilainya 6 dan sampel ketiga itu diperoleh nilainya 5. Nah, dari hasil penjualan per bulan itu berdasarkan hasil penelitian sampel dari setiap stratum dalam jualan rupiah itu teman-teman bisa lihat pada slide. Kemudian kita cari nilai X bar satunya. Nah, di sini rumusnya itu adalah 1/4 dikali sigma X1I, hasilnya itu adalah 99. Dan kita lakukan langkah yang sama, sehingga kita peroleh X bar 2-nya itu adalah 100, X bar 3-nya itu adalah 98, kemudian X bar 4-nya itu adalah 98 juga. Di sini kita kemudian kita cari nilai S1 pangkat 2. Di sini diperoleh hasilnya itu adalah 78,67 dan S2 pangkat 2-nya itu adalah 55,60 dan S3 pangkat 2-nya itu adalah 39,50. Kemudian S4 pangkat 2-nya itu adalah 112,50. Nah, berdasarkan data di atas dari setiap stratum, kemudian kita buat perkiraan penjualan per bulan dan besar samplingnya. Nah, besar sampling jika tingkat keyakinan yang diberikan itu adalah 95%. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita cari terlebih dahulu nilai X bar XT-nya. Di sini rumusnya teman-teman bisa lihat pada slide. Kita setelah melakukan perhitungan diperoleh hasilnya itu adalah 98,8 atau kita bulatkan ke atas sehingga hasilnya itu adalah 90. Nah, setelah itu kita juga cari nilai S X bar XT pangkat 2. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat rumusnya sudah dipaparkan di slide. Kita perhitungan per tahap sehingga diperoleh hasilnya itu adalah 2,9217. Nah, setelah itu kita mencari nilai B-nya. Nilai B-nya itu kita carinya itu dari 2 dikali dengan S X bar ST dipangkatkan 2 sehingga diperoleh hasilnya itu adalah 3,485. Dan kita cari NBB-nya itu 95,5815. Kemudian NB-nya itu adalah kalau NBB-nya itu kita kurangi dengan B, maka NBA-nya itu kita jumlahkan dengan B sehingga hasilnya itu adalah 102,4285. Sehingga tingkat keyakinan dari 95% itu diharapkan rata-rata penjualan per bulan per toko swalayannya itu antara 95,5815 juta sampai dengan 2,4285 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.